Ayam bakar biasanya disajikan dengan sambal ulek seperti sambal terasi atau sambal bawang ya. Namun di Lumajang ada ayam bakar sambal jelantah dengan cabai yang diiris kasar ditambah siraman minyak panas. Tapi lain lagi di Bandung, Jawa Barat ada menu pisang letek. Penampilannya terlihat seperti gosong dan letek alias kucel, tapi soal rasa patut dicoba. Ini dia ayam kampung bakar bertabur sambal jelantah khas Lumajang, Jawa Timur. Berbeda dengan sambal ulek pada umumnya, sambal jelantah hanya dipotong kasar dengan bumbu diantaranya cabai rawit merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk, serta ikan asin. Setelah dicampur di satu wadah, bumbu dasar ditambahkan garam secukupnya. Nah, ini dia yang membuat sambal jelantah spesial. Minyak jelantah yang masih panas disiram ke atas potongan cabai dan bumbu dasar tadi hingga berdesih seperti ini. Setelah diaduk rata, sambal jelantah disiram ke atas ayam bakar yang telah matang dan ayam bakar sambal jelantah pun siap dinikmati. Ayam bakarnya enak, bumbunya meresap, tekstur dagingnya lembut, cocok buat makan sama nasi. Tekstur ayam kampung yang lembut dengan sambal jelantah pedas paling nikmat disantap dengan seporsi nasi putih hangat. Untuk menikmati satu porsi ayam bakar sambal jelantah ini, pengunjung hanya perlu membayar Rp19.000. Dari pedasnya ayam bakar di Lumajang, kita beralih ke panganan manis bernama pisang letek di Kota Bandung. Eits, jangan salah, walau terlihat kusam dan terkesan gosong, namun rasa dari olahan pisang ini tidak sembarangan. Pisang letek ini berbahan baku pisang raja yang sudah disortir. Pisang tidak terlalu matang, namun juga tidak terlalu mentah. Penampakan gosong pada pisang ini merupakan hasil karamelisasi dari pisang dan adonan ketika proses penggorengan. Untuk adonannya sendiri berasal dari campuran tepung terigu, air, dan pisang. Untuk isiannya ada coklat dan keju. Itu kalau bahasa Jawa letek tuh kan, kalau bahasa Sunda tuh kuleuhe, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Kusam gitu ya. Nah, gosongnya ini kita dapat dari pisangnya itu sendiri. Jadi karena pisangnya manis, jadi dia mengeluarkan karamel. Kalau karamel tuh memang agak gosong ya, tapi tidak pahit. Terdapat 3 varian rasa yang ditawarkan pisang letek ini. Ada rasa original, keju, dan coklat. Pisangnya ini enak karena pisang raja, jadi manisnya pas, kemudian nggak tahu ada ramuan apanya, jadi rasanya agak ada karamelnya gitu ya. Kemudian yang isi keju dan coklat saya yang paling suka, rasanya pas. Untuk menikmati hidangan ini, Anda cukup mengeluarkan uang mulai dari Rp7.000 untuk satu porsi pisang letek. Tim Liputan, CNN Indonesia. Yang bosan dengan olahan ikan itu saja, di Banyumas, Jawa Tengah ada nih, terdapat sajian ikan lezat dengan cita rasa khas, yaitu ikan mujair bumbu umyuk. Sementara untuk rekomendasi camilan, ada nih bolu atau cake cimplung, karena bahan dasarnya dari olahan cimplung yang direbus dengan air nira kelapa. Jika bosan dengan olahan ikan mujair yang digoreng, dibakar, serta disemur, kali ini mari intip olahan lain ikan mujair bumbu umyuk. Cara mengolah sangat mudah. Ikan mujair dilumuri bumbu halus seperti kunyit, bawang putih, garam, dan goreng. Siapkan pula bumbu rempah seperti jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan daun muncang. Iris tipis semua bumbu, lalu tumis dan masukkan ikan mujair. Aduk hingga bumbu menyatu dengan ikan. Olahan bumbu umyuk siap dihidangkan bagi para penikmatnya. Nah itu cair umyuk juga? Pernah, itu juga rasanya enak sekali. Sama iya, bumbunya juga pas masuk meresap ke ikannya. Jika tengah berkunjung ke Banyumas, tak ada salahnya mengunjungi kedai yang terletak di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok. Soal harga, cukup ramah di kantong. Seporsi mujair umyuk dijual Rp16.500.
masih di Banyumas. Kali ini, yuk icip virtual cake cemplung. Hasil kreasi dari Foni Indrawati, warga Jalan Raga Semangsang, Banyumas, Jawa Tengah. Cake satu ini menawarkan cita rasa manis berbeda karena menambahkan cimplung, yakni kudapan khas daerah setempat dari pisang dan umbi-umbian yang diolah dengan cara direbus menggunakan air nira kelapa. Seperti pembuatan cake pada umumnya, satu persatu bahan seperti margarin, gula dikocok terlebih dahulu. Kemudian masukkan telur, tepung, serta santan hingga halus dan kalis. Setelah itu masukkan bahan cimplung sesuai selera yang telah dihaluskan. Kemudian adonan kembali diaduk hingga rata dan masukkan ke oven dengan suhu 150 derajat selama 30 menit. Foni sendiri mengatakan sering membuat berbagai kreasi cake cimplung. Salah satunya menjadi cake ulang tahun berbentuk ular. Cimplung itu sendiri itu makanan khas sini, tapi sebetulnya itu asalnya dari kata cemplung. Jadi semua dicemplung-cemplungin ke air nira. Ada pisang, ada ubi, segalalah mengolah cimplung jadi sesuatu yang lebih gitu loh, jangkauannya lebih luas. Nah, Anda yang penasaran dengan rasa cake cimplung buatan Foni ini bisa memesannya secara online. Satu cake cimplung dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000. Tim Liputan CNN Indonesia.